Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini saya akan membahas mengenai perilaku konsumen. Sebelum memasuki dunia bisnis atau sebelum kita memulai bisnis, sebaiknya kita terlebih dahulu mengetahui tentang perilaku konsumen. Mengapa kita perlu mengetahui tentang perilaku konsumen? Karena pada saat kita memulai bisnis, pasti kita akan berhubungan dengan konsumen. Perilaku konsumen itu sendiri adalah sebuah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh konsumen yang berkaitan dengan proses pembelian. Sedangkan konsumen sendiri adalah orang yang membeli atau memakai barang atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik digunakan untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, maupun kepentingan orang lain. Teori perilaku konsumen adalah pembelajaran di mana kita bisa mengetahui serta mempelajari perilaku seseorang atau konsumen terhadap brand atau perusahaan yang dibuat. Menurut ahli Albert dan David, perilaku konsumen merupakan proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa. Jadi, perilaku konsumen secara keseluruhan merupakan proses pengambilan keputusan atau aktivitas yang dilakukan oleh konsumen. Kemudian saya akan membahas mengenai manfaat mempelajari perilaku konsumen. Mempelajari perilaku konsumen memiliki manfaat seperti membantu perusahaan untuk menyiapkan strategi pemasaran yang efektif dan baik, sehingga dapat memperoleh proses pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen. Kemudian dengan mempelajari perilaku konsumen, kita dapat melakukan evaluasi terhadap bisnis serta merancang strategi pemasaran yang akan kita gunakan kepada konsumen yang tersegmentasi. Jadi, dengan mempelajari perilaku konsumen, maka kita akan memperoleh pengetahuan mengenai konsumen sehingga kita dapat menyiapkan strategi pemasaran yang tepat yang akan kita gunakan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tipe perilaku konsumen atau tipe konsumen. Konsumen sendiri memiliki beberapa tipe, di antaranya saya akan menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada tipe loyal customer atau konsumen yang loyal. Konsumen yang loyal ini biasanya sudah melekat dengan produk kita atau dia sudah berlangganan. Loyalitas ini dapat terbentuk dikarenakan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan, kemudian pelayanan yang baik dari perusahaan tersebut, atau karena alasan lain yang pada akhirnya akan membuat mereka tertarik dengan produk yang kita jual. Kemudian yang kedua ada impulsive shopper atau konsumen yang impulsif. Konsumen tipe ini merupakan konsumen yang suka melakukan proses pencarian produk atau jasa tanpa tujuan yang jelas. Namun pada akhirnya mereka juga akan tetap melakukan proses transaksional. Konsumen tipe ini dapat kita jadikan sebagai calon konsumen yang loyal. Yang ketiga ada konsumen yang suka menawar. Konsumen tipe ini sangat kecil kemungkinannya untuk dapat dijadikan sebagai konsumen yang loyal, karena konsumen tipe ini hanya akan melakukan proses pembelian berdasarkan penawaran terendah yang diberikan oleh perusahaan. Untuk menarik perhatian konsumen tipe ini, perusahaan dapat mengadakan promosi yang menguntungkan bagi konsumen tipe ini. Jadi kita dapat melakukan promosi sehingga mereka akan tertarik. Yang keempat, konsumen yang hanya melihat-lihat. Konsumen tipe ini kemungkinan terjadinya proses transaksional sangat rendah. Untuk menarik perhatian konsumen tipe ini, perusahaan dapat melakukannya dengan interaksi untuk memperkenalkan produk atau jasa kita. Setelah proses transaksi interaksi itu terjadi, maka mereka akan memutuskan untuk membeli produk atau jasa yang kita tawarkan atau kita jual kepada mereka. Kemudian yang kelima ada yang namanya konsumen berdasarkan kebutuhan. Konsumen tipe ini biasanya jika produk atau jasa yang kita jual sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, maka proses transaksional dapat terjadi. Konsumen tipe ini dapat kita jadikan sebagai calon konsumen yang loyal. Alasan mengapa konsumen tipe ini dapat dijadikan sebagai calon konsumen yang loyal, karena loyalitas konsumen dapat terbentuk apabila
produk atau jasa yang kita jual sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, atau apabila kebutuhan yang mereka butuhkan ada pada perusahaan kita. Yang selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai perubahan perilaku konsumen di era digital. Bagaimana perubahan perilaku konsumen di era digital? Pengaruh digitalisasi memang sudah terjadi sebelum adanya pandemi, sehingga pada saat terjadi pandemi, digitalisasi dianggap sangat membantu masyarakat, khususnya para pelaku konsumen. Pada era digitalisasi ini telah banyak terjadi perubahan pergeseran serta perubahan perilaku konsumen yang terjadi, mulai dari kebiasaan kecil sehari-hari hingga perubahan gaya hidup. Ada beberapa perubahan perilaku konsumen yang terjadi, seperti yang pertama, berkurangnya minat kegiatan outdoor. Mereka lebih banyak melakukan kegiatan indoor. Yang kedua, maraknya bisnis rumahan. Kemudian yang ketiga, belanja online semakin meningkat. Bagi sebagian orang, belanja online dianggap sebagai salah satu cara praktis agar mereka tidak perlu keluar rumah, dan sebagai cara mereka untuk memanfaatkan layanan online seperti media sosial. Yang keempat, layanan konsumen berbasis online, contohnya seperti live chat. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ada 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama yaitu faktor budaya. Faktor budaya ini dibentuk oleh beberapa hal, seperti komunitas kepercayaan, kelas sosial, kebutuhan keluarga dan komunitas, serta nilai-nilai dan ideologi komunitas mereka. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial seperti pengaruh lingkungan, kemudian pengaruh media sosial, dan tingkat pendidikan. Yang ketiga, faktor pribadi. Faktor pribadi atau faktor personal adalah minat dan pendapat atau kebutuhan seseorang sebagai konsumen. Faktor ini dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti usia, jenis kelamin, budaya, profesi, dan latar belakang. Yang terakhir, faktor psikologis. Faktor psikologis ini merupakan respon atau sikap individu yang menjadi konsumen terhadap kampanye pemasaran kita dan kebutuhan pribadinya sebagai konsumen. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.